Alkitab murni, kisah penciptaan dunia Adam dan para nabi hingga ke penggenapan nubuatan di tanah Israel. Yesus Kristus dilahirkan sebagai penebus semua manusia yang berdosa. Ia disalibkan dan bangkit pada hari ketiga, naik ke surga dan akan datang kembali. Itu ajaran Alkitab murni. Kalau teman-teman sering scroll media sosial, mungkin belakangan ini ngeh ya, ada perdebatan yang lagi panas banget soal Tritunggal. Tapi tahu nggak sih, debat yang kelihatannya viral dan modern ini sebetulnya cuma gema dari konflik teologi kuno yang usianya udah 1800 tahun lebih. Yuk kita telusuri bareng-bareng akarnya. Nah, ini dia nih inti pertanyaannya. Apakah Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu tiga pribadi ilahi yang berbeda, tapi tetap satu Allah? Atau jangan-jangan mereka ini cuma tiga peran atau tiga topeng berbeda yang dimainin sama satu pribadi yang sama? Inilah pertanyaan yang memicu perdebatan super besar di awal sejarah gereja. Supaya kita benar-benar paham konteksnya, kita nggak bisa cuma lihat yang terjadi sekarang. Kita harus ibaratnya naik mesin waktu, kembali ke abad-abad pertama setelah Kristus, buat ngeliat gimana sih pemahaman tentang Allah ini pertama kali terbentuk. Oke, ini poin pertama yang penting banget untuk kita pegang. Doktrin Tritunggal itu bukan sesuatu yang diciptakan sama sekelompok teolog di ruangan tertutup. Sama sekali bukan. Doktrin ini lahir secara organik, secara alami, langsung dari pengalaman nyata yang dialami para pengikut Kristus generasi pertama. Coba deh ingat, di masa itu perjanjian baru itu bahkan belum selesai ditulis dan dikumpulin jadi satu buku loh. Jadi keyakinan mereka itu nggak dibangun dari menafsirkan ayat, tapi dari peristiwa-peristiwa dahsyat yang mereka lihat dan alami dengan mata kepala mereka sendiri. Jadi mereka mengalami tiga hal fundamental ini. Pertama, sebagai orang Yahudi, mereka seumur hidup menyembah satu Allah, yaitu Bapa Sang Pencipta. Kedua, mereka melihat guru mereka, Yesus, bangkit dari kematian, sesuatu yang jelas cuma bisa dilakukan oleh Allah. Dan ketiga, di hari Pentakosta, mereka merasakan kuasa Roh Kudus turun dengan cara yang persis sama kayak Allah menyatakan dirinya di Perjanjian Lama. Nah, tiga pengalaman berbeda dengan Allah ini memaksa mereka berpikir, gimana caranya ini semua bisa benar dalam waktu yang bersamaan? Oke, terus dari mana kita tahu kalau ini memang pemahaman awal mereka? Yuk kita lihat buktinya. Jauh sebelum ada kontroversi besar, para pemimpin gereja yang notabene adalah murid langsung dari para rasul itu udah membicarakan hal ini. Coba kita lihat lini masa ini ya. Sekitar tahun 110 Masehi, Ignatius yang belajar langsung loh dari Rasul Yohanes udah nulis tentang Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terus ada Polikarpus, murid Yohanes juga, dalam doanya sebelum mati syahid dengan sangat jelas membedakan ketiganya. Dan puncaknya, sekitar tahun 170-an kata Tritunggal atau Trias dalam bahasa Yunani secara eksplisit digunakan. Jadi jelas ya, ini bukan ajaran yang tiba-tiba muncul di kemudian hari. Nah, ini dia kutipan langsung dari Ignatius yang luar biasa. Dia menasihati jemaatnya untuk teguh dalam ajaran tentang Bapa, Putra, dan Roh. Ini bukti konkret dari awal abad kedua, yang nunjukin kalau pemahaman ini tuh inti iman yang diwariskan langsung dari para rasul. Sampai sini kelihatannya pemahamannya cukup konsisten ya. Tapi kemudian di abad ketiga muncullah sebuah ajaran baru yang radikal. Ajaran ini menawarkan cara yang kelihatannya sih lebih simpel, dan inilah yang jadi titik awal konflik besar itu. Ajaran ini dipopulerkan oleh seorang bernama Sabellius. Gagasannya gini, gak ada tuh yang namanya tiga pribadi. Cuma ada satu pribadi Allah yang kadang-kadang pakai topeng Bapa pas lagi mencipta, terus ganti topeng jadi Putra pas menebus dosa, dan ganti lagi jadi topeng Roh Kudus pas menyucikan kita. Wah, ini ide yang benar-benar beda. Nah, tabel ini ngerangkum perbedaannya dengan sangat jelas. Tritunggal, satu hakikat Allah, tiga pribadi yang berbeda. Sabellianisme, satu hakikat Allah, satu pribadi saja. Konsekuensinya besar banget. Kalau pakai pandangan Sabellianisme, waktu Yesus berdoa kepada Bapa, itu artinya dia lagi ngomong sama dirinya sendiri yang lagi pakai peran lain. Agak aneh kan? Supaya idenya ini gampang diterima, Sabellius pakai analogi yang cerdas banget. Dia bilang, coba pikirin matahari. Matahari itu kan satu objek ya, tapi dia punya bentuk fisiknya. Dia memancarkan cahaya, dan dia juga mengeluarkan panas. Tiga manifestasi, tapi sumbernya cuma satu. Analogi yang simpel ini bikin ajarannya kedengaran sangat logis dan menarik bagi banyak orang waktu itu. Tapi, bagi para pemimpin gereja saat itu, ini bukan sekedar cara pandang lain yang menarik.
Mereka melihat gagasan Sabellius ini sebagai sebuah penyimpangan yang serius dengan konsekuensi teologis yang sangat-sangat berbahaya. Nah, ini dia poin paling krusialnya. Kalau Bapa dan Putra itu pribadi yang sama, cuma beda mode, terus siapa dong yang sebenarnya mati di kayu salib? Logika Sabellianisme ini ujung-ujungnya cuma mengarah ke satu kesimpulan yang mengejutkan. Artinya, Allah Bapa sendiri yang menderita di salib. Gagasan inilah yang disebut patripasianisme atau penderitaan Sang Bapa yang dianggap sebagai sebuah penyesatan yang mengerikan. Karena bahaya teologis ini, gereja nggak main-main. Mereka ambil tindakan tegas. Sabellianisme secara resmi dikecam dan dikutuk sebagai ajaran sesat. Para pengajarnya, termasuk Sabellius, dikeluarkan dari persekutuan gereja. Bagi mereka, ini bukan soal beda pendapat, tapi ini soal mempertahankan esensi iman yang udah mereka terima. Oke, ini kan cerita 1800 tahun yang lalu. Terus apa urusannya sama kita sekarang? Wah, urusannya besar teman-teman, karena ide-ide lama itu nggak pernah benar-benar mati. Mereka cuma muncul lagi dengan nama-nama yang baru. Ajaran Sabellianisme dari abad ketiga ini ternyata masih hidup sampai sekarang. Mungkin Anda pernah dengar dengan nama modalisme, Pantekosta Keesaan, atau ajaran Yesus saja. Intinya sama, mereka mengajarkan bahwa Bapa itu ya Yesus, Putra itu ya Yesus, dan Roh Kudus juga Yesus. Ini semua adalah gema dari perdebatan kuno yang sama persis. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir. Dengan memahami sejarah ini, mengerti dari mana ajaran Tritunggal berasal, dan kenapa ajaran seperti Sabellianisme itu ditolak, kita jadi jauh lebih siap untuk menyikapi berbagai gagasan teologis yang muncul di zaman kita. Sejarah itu bukan sekedar cerita masa lalu, tapi ia adalah peta untuk masa kini. Terima kasih sudah menyimak.